Selamat pagi bagi kita semua, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami buka hati kami untuk firman dan kebenaran-Mu Tuhan, dan berfirmanlah, kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu, baik itu merupakan teguran, nasihat, dan janji. Dan kami yakin dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjamin segala janji-Mu tertepati. Dan itulah sebabnya kami mohon kepadamu pengurapan Tuhan, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi kami semuanya, baik yang di tempat ini maupun nanti yang di luar sana. Kiranya membuat mereka kuat teguh di dalam Engkau, dalam pengiringannya, sehingga tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Gembalanya untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami terima berkat-Mu dengan membuka hati kami dengan kesungguhan, dengan memikirkan dengan serius segala firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membuka Yohanes 10, ayat yang tidak asing bagi kita. Temanya adalah takkan kekurangan aku karena Tuhan. Ya. Takkan kekurangan aku karena Tuhan. Saya akan baca satu ayat di ayat 4, satu ayat di ayat 10. Ya. Satu ayat di ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Kita akan membaca ini nanti di rumah, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Allah. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebagaimana judul kita adalah takkan kekurangan aku karena Tuhan. Kita sejenak kepada Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang mengatakan adalah seorang gembala yang sudah mapan, ya, tahu cara mengembalakan yang baik, dan tahu bagaimana memperjuangkan domba-dombanya supaya tetap sehat, kuat, dan tahu gembala itu bagaimana harus menuntun, bagaimana harus melindungi, ya. Karena domba-domba itu dia kan tidak tahu, dia makhluk yang lemah, ya, yang dimana diharapkan dengan adanya gembala, dia tidak usah berpikir bagaimana hari ini dia makan di mana, nanti gembala yang memikirkannya mau dibawa kemana, karena saya mantan seorang gembala. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa domba itu memerlukan guidance, tuntunan. Tadi provision, yang kedua adalah guidance, jadi membutuhkan tuntunan. Jadi yang ketiga adalah membutuhkan protection, karena dia tidak dapat melawan siapapun. Dan itu sebabnya dia membutuhkan protection dari seorang gembala. Tetapi bukan itu yang mau saya ingin bicarakan, tetapi saya mau katakan bagaimana kita supaya betul-betul menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah, takkan kekurangan aku karena Tuhan. Nah, jadi takkan kekurangan pertolongan, takkan kekurangan hikmah, takkan kekurangan kebaikan, takkan kekurangan kasih sayang, takkan kekurangan cinta, takkan kekurangan banyak hal yang kita bisa sebutkan satu persatu. Nah, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, 4 hal ini harus ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, takkan kekurangan, 4 hal ini harus ada dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan dari ayat 14, saya langsung ke ayat 14, bahwa domba-domba itu mengenal aku. Jadi pastikan bahwa kita betul-betul mengenal gembala kita yang baik itu. Kalau kita lari sejenak ke dalam Mazmur 91, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal si Allah,
Dikatakan ketika mereka berdoa, aku menjawab. Ketika mereka dalam kesusahan, aku akan menyertai mereka. Yang pasti dan jelas Tuhan katakan, aku akan melepaskan mereka dan akan memuliakan mereka. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan memperpanjang umur mereka. Tetapi ada syarat di situ. Ayat yang ke-14, di mana kita mengenal dan mengasihi Gembala Tuhan itu. Nah, jadi kita harus mengenal Sang Gembala itu di dalam kehidupan kita. Gembala yang baik itu, yang tak akan memberikan kita kekurangan. Tuhan yang baik itu tidak akan membiarkan kita kekurangan pertolongan, hikmat, dan lain sebagainya. Mengenal 3 hal yang perlu saya ungkapkan mungkin. Apakah kita mengenal Dia dengan sungguh? Yang pertama, apakah kita mengenal bahwa Dia Maha Hadir? Saya mempersiapkan diri kemarin untuk istirahat panjang. Karena saya akan berdoa malam tadi malam. Ya. Di dalam doa saya kepada Tuhan, saya kenal betul Dia. Saya mengenal Tuhan itu Allah yang Maha Hadir. Dan pada malam itu saya bercerita sama Tuhan. Sambil di hadapan saya ada sebuah Alkitab bahasa Yunani. Dan ayat itu berulang-ulang saya perkatakan selama beberapa waktu. Yang bunyinya kira-kira begini. Tolipon adelpi. Ya, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih. Dikatakan di situ osa itu semua, estin aliti. Jadi semua yang benar. Lalu osa semena, ada kata di situ semna, tetapi membaca pronunciation-nya adalah semena. Semua yang mulia. Ada juga agnia. Jadi di situ agnia. Jadi yang semua yang suci, semua yang murni. Lalu juga ada kata yang mengatakan begini, saya lupa sedikit ini. Yang mengatakan, kalau dalam bahasa Indonesianya, saya ingat bahasa Indonesianya, yang semua yang indah, semua yang menyenangkan. Jadi semua yang indah, semua yang menyenangkan. Epima, semua yang sedap didengar, dan semua yang apa itu? Semua yang patut dipuji. Jadi ada satu kata ereti. Ereti itu saya melihat dalam kamus sesuatu yang sangat fresh way, layak dipuji, terus excellence, keutamaan. Jadi kita patut nanti di situ. Jadi excellent, lalu kemudian ada kata memikirkan hal-hal yang tentang penyelamatan dan juga tentang kuasa Allah, tentang kebajikan. Lalu kemudian satu kata lagi dikatakan di situ adalah evafeni. Jadi kata, saya catat ya. Epanos itu adalah sesuatu yang dimana kita sebagai orang percaya memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan juga hal yang Tuhan mau kita lakukan, hal-hal yang terpuji. Dan yang mau saya katakan adalah di mana ada kata ligigeste. Ligo geste, ya karena maklum baru malam. Jadi ligo geste itu adalah kata yang sangat indah. Dikatakan think, lalu reserve, lalu kemudian deposit. Jadi ada kata
kita pikirkan, kita cadangkan, dan kita simpan. Itu sebabnya Alkitab katakan, pikirkanlah hal-hal yang indah itu. Pikirkanlah hal-hal yang mulia itu. Pikirkanlah hal-hal yang suci itu. Dan pikirkanlah tentang hal-hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dari dalam apa saya bilang begini, Pak, teman Tuhan. Saya ingin mendengar Engkau audible. Karena selama ini saya hanya bisa mendengar Dia dari bisikan kalbu. Tapi hari itu malam itu saya katakan, Tuhan, karena ada hal yang besar saya minta. Anda sudah tahu bagaimana karunia-karunia, ya 9 karunia Allah yang menetap. Saya ingin ulang itu. Karena setiap Tuhan ada berkata-kata dengan hikmat, lalu berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, lalu karunia bernubuat, lalu dikatakan juga karunia membeda-bedakan roh, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Lalu juga ada di sana dikatakan karunia bernubuat dengan iman, dalam Roma 12 itu ada juga karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasihati, karunia memberi, dan karunia memimpin, dan karunia kasihan, mercy. Jadi itu diberikan bagi gereja Tuhan. Yang belakangan saya sebut itu adalah karunia yang menetap. Makanya kalau ada orang yang suka memberi, biarpun dia dilarang memberi, dia akan memberi. Kalau orang yang suka melayani, biarpun dia dihina, diolok, dia akan tetap melayani. Orang yang berkarunia menetap, menasihati, biarpun dia diolok-olok, dia tetap akan menasihati. Bukan karena apa? Memang itu lifestyle-nya. Memang itu gaya hidupnya yang Tuhan berikan. Dan itu tidak semua orang. Jadi ada karunia mengajar, kalau dia mengajar yang sulit menjadi mudah, yang mudah menjadi lebih mudah. Ada orang yang mudah jadi sulit, yang sulit tambah sulit. Dulu waktu saya belajar bahasa Yunani, ya maklum, mereka mengajar saya dalam bahasa Yunani, di bahasa Yunani yang ancient Greek. Jadi kalau diterapkan dalam sekarang ini agak susah, ya, agak susah. Tapi saya tetap mau belajar sehingga bisa ketika kita mungkin nanti akan bertemu dengan orang-orang Yunani, mungkin akan bisa, ya. Walaupun karena cara bacanya sedikit berbeda, ya. Satu contoh, makrotumia, ya. Makrotimia itu cara membacanya yang benar. Ada ipsilon di situ, kalau U, simbolnya U. Jadi itu saya suka kata ini, sebab apa? Ada endurance, ada ketahanan, ada kesabaran, ada ketekunan. Jadi itu sebabnya saya semakin mencintai bahasa ini. Karena apa? Saya menemukan kata-kata yang menguatkan saya, kata-kata yang saya tadinya mungkin hanya tahu tentang kesabaran, ya, atau Hristotis itu adalah kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Wow. Dan itu sebabnya kita kembali ke laptop. Saya mau katakan kepada kita bahwa ketika malam itu saya ingin pagi lah, dini hari, karena saya mulai jam 12 sampai berakhir jam 4 kurang seperempat, karena saya ingin istirahat sejenak. Jam 5 lewat sedikit saya bangun istri untuk berdoa bersama. Nah, saya hanya katakan saya ingin yang bisa mendengar audible. Ada argumentasi saya. Saya sudah menumpangkan tangan sama orang mati. Tapi nggak bangkit dia itu. Aduh. Jadi setiap kali saya mau menumpangkan tangan, nggak dengar-dengar dari itu. Tapi berani, ya menumpangkan tangan. Lalu kemudian saya ingin yang audible.
Jadi saya tetap memperkatakan firman Allah sambil memuji, menyembah Tuhan sepanjang malam itu. Dan tiba-tiba ketika saya mengatakan, sedang memperkatakan, saya ingin mendengarkan itu. Tiba-tiba saya mendengar nama saya sendiri. Ya. Satu nama yang disebut yang begitu indah, nama saya sendiri. Tapi suara itu suara yang manis, yang begitu luar biasa. Kata itu, satu kata itu saja. Nah, saya langsung bilang, yang begini itu. Ya. Karena saya hanya ingin mengatakan bahwa kita masih bisa mendengarkan. Karena selama ini saya nggak pernah mendengarkan. Tapi melihat orang-orang yang berkata, yang audible, itu saya percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi saya belum mengalami yang audible. Makanya tadi pagi saya bilang, nah ini. Karena apa? Saya ingin ketika saya mendoakan bagi orang-orang sakit, Tuhan katakan, bukan yang lumpuh, tapi yang buta. Bukan yang buta, tetapi yang lumpuh. Itu bisa saja terjadi. Ada yang cancer hari ini. Ada yang mau bunuh diri hari ini. Dan saya sudah menyaksikan itu. Bahkan sampai disebut bajunya. Ada hari ini berbaju ini mau bunuh diri. Maju ke depan, maju dia. Karena habis dari ibadah itu dia akan mengakhiri hidupnya. Tapi hari itu dia mengalami lawatan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Itu cukup bagi saya untuk terus menjaga hidup saya. Saya sadar saya tidak bisa menjaga diri saya dengan sempurna. Gak bisa itu. Saya sadar banyak kekurangan yang saya miliki. Saya sadar itu. Dan itulah sebabnya setiap pagi itu saya datang kepada Tuhan, minta intervensi Tuhan dalam bentuk yang sekecil-kecilnya, baik di malam hari mau tidur, baik di pagi hari, baik di siang hari ketika mau istirahat. Pasti saya memperkatakan itu. Nah, mari kita kembali ke laptop. Yang pertama saya katakan tadi, kalau kita mau menikmati tidak kekurangan dari Tuhan, karena Tuhan, mari kita mengenali Dia. Apakah kita mengenal Dia Maha Hadir? Sehingga ketika kita mengenal Dia, kita tahu bahwa kita itu ada Tuhan di situ loh. Banyak orang tidak menyadari ada Tuhan di situ. Satu kali saya dalam beberapa hari yang lalu, saya sedang menyampaikan khotbah bagaimana pertumbuhan rohani kita dapat ketika kita beribadah kepada Tuhan dan mengalami kepuasan secara pribadi. Tidak hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan lalu kita tidak mengalami apa-apa. Lalu seseorang mengatakan begini kepada saya, terima kasih Pak Pendeta, selama ini saya tidak tahu. Tapi hari ini saya mendapatkannya. Karena ada orang beribadah tidak betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan menjadi fokus dalam kehidupannya. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah. Hanya mulut yang mengenal Allah, tapi tindakan tidak dilakukan dengan baik. Kalau kita mengenal Dia yang Maha Hadir itu, saya yakin dan percaya kita akan betul-betul memberikan rasa hormat kita kepada Dia. Yang kedua, dari masih bagian ayat ini, yang kedua atau B-nya adalah dari tadi omnipresent dan sekarang omniscience. Dia Maha tahu. Ketika Anda bergumul bersama dengan Tuhan, Dia tahu. Itu sebabnya saya berkata begini, Tuhan tolong, saya ingin yang audible itu. Saya tidak perlu banyak-banyak, tapi saya tahu bagaimana mendengarkan itu gitu loh. Yang audible itu. Saya kan sering mengatakan,
Perkatakan firman Allah sampai bisa engkau dengar. Dan itu yang kami lakukan. Setiap malam. 2 malam ini tidak. Karena kemarin malam ada ibadat, terus tadi malam itu sudah, saya pikir sudah jam 1, ternyata di dalam masih jam 12 kurang. Ya, karena saya lagi istirahat itu mempersiapkan 2 malam. Jadi saya agak apa itu istilahnya, agak lambat bangun untuk khotbah untuk pagi ini, ya, dalam arti pagi dan sore. Dia Maha tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Kita katakan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hasrat kehidupan kita, apa yang menjadi keinginan kita, Dia tahu. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita mengenali Dia dengan sungguh dalam hati kita, dalam hidup kita? Sehingga kita membiarkan Dia menjadi raja, mengambil kendali dalam dunia ini, sehingga kita tidak terikat kepada sistem tatanan dunia ini yang begitu amburadul. Lalu yang ketiga ini omnipotent. Jadi Dia Maha tahu. Dia bukan hanya Maha tahu, Dia adalah omnipotent. Dia Allah yang Maha kuasa. Kalau Dia Allah yang Maha kuasa, maka Dia akan mampu mewujud nyatakan apa yang kau inginkan itu, apa yang menjadi hasratmu itu. Karena the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Jadi karena Dia Allah yang Maha Kuasa, kenali Dia dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana domba-domba mengenal Sang Gembala Agung itu. Ketika kita mengenal Sang Gembala Agung, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah bermain-main dalam hidup ini. Saya akan mengatakan, sebagai Alkitab mengatakan, ada satu kata, yaitu pesbia. Pesbia itu sebagai utusan, sebagai apa lagi? Utusan, wakil, sebagai duta. Pesbia-pesbianya Tuhan ini kadangkala tidak menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya. Karena apa? Mereka tidak cukup mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Sehingga dalam kehidupan ini mempermainkan yang bisa dipermainkan. Baik kadangkala bermain di arena dosa, bermain juga di arena kebenaran. Jadi masih abu-abu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak akan pernah bermain di area abu-abu dan tidak pernah bermain di area dosa. Kita bermainnya di area yang benar. Jadi kalau kita mengenal Dia, maka kita akan melakukan kehendaknya. Yang kedua, kata firman Allah adalah mendengar suara gembala. Yohanes 14 ayat yang keempat tadi. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan dombanya mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, mereka ikut. Mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka berbuat sebagaimana suara gembalanya. Kalau dikatakan masuk, dia akan masuk. Keluar, akan keluar. Dia mendengar suara gembalanya. Mengenal suara gembala. Suara gembala yang lain tidak akan didengar. Gembala-gembala palsu banyak. Jadi kita sebagai orang yang percaya, mari yang kedua ini juga kita masukkan, mendengar suara gembala kita. Dengarkan suara gembala itu dengan baik. Kita tentu bergumul dalam hidup ini, dalam mendengarkan suara Sang Gembala. Didesak oleh karena kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kadang-kala kita lalai untuk mendengarkan suara Sang Gembala.
Itu sebabnya untuk mengatasinya sebenarnya kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita mengajar, kita juga bisa memperkatakan kebenaran firman Allah. Ketika kita ada di jalan, kita sedang bisa berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berada di mana pun, kita bisa connect sebenarnya dengan Allah. Tanpa harus mengurangi rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Allah. Kalau di luar, biarlah sistem dunia yang berlaku. Kalau dalam gereja kita seperti malaikat, di luar seperti penjahat, nggak apa-apa. Atau di luar berapi-api, di dalam berapi-api, di luar berasap-asap, nggak apa-apa. Atau di dalam gereja, haleluya! Di luar besoknya, haleluya! Bukan yang seperti itu. Tapi betul-betul kita mendengar suara gembala itu. Yang ketiga, melakukan kehendak sang gembala. Saya baca dulu 1 Yohanes 3. Demikian bunyi firman Allah. Ini sebenarnya khotbah saya nanti besok ya. Dan apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan kepada Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Jadi jelas bahwa Tuhan menginginkan kita supaya menuruti firman Allah. Orang yang menuruti firman Allah itu jelas dikatakan orang yang melakukan kehendak sang gembala itu adalah orang yang menuruti firman Allah. Orang yang menuruti itu, kata firman Allah, adalah orang-orang yang saya catat di sini adalah orang yang diam di dalam Tuhan dan percaya mengasihi Tuhan dan Roh. Karena saya ada dengan khotbah ini besok, jadi saya tidak apakan. Jadi ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita harus menuruti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yesus pernah berkata, di dalam segala pergumulan yang sangat luar biasa, kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, biar dialah lalu. Itu tetes-tetes keringat sebagai darah. Tapi dia berkata, bukan karena kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Banyak kali kita menyatakan kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak menuruti kehendak Allah. Kita tahu saat ini negeri kita sedang berkampanye, para kandidat siapapun itu. Kita berdoa supaya tidak ada hal-hal yang pada tanggal 14 setelah itu, karena akan ada quick count itu atau apapun namanya, sampai kepada nanti penentuan siapa yang menang kalah. Supaya ada yang semua orang dapat mengendalikan diri. Tidak menjadi brutal, tidak menjadi buas. Tetapi ini bangsa kita sendiri yang harus dirawat, hal yang harus dijaga dari berbagai hal yang tidak sesuai. Boleh beda pilihan, tapi jangan sampai melakukan anarkis. Kalaupun, makanya kita berdoa supaya siapapun para kandidat atau pendukungnya harus siap kalah, harus siap menang. Yang kalah, yang mendukung yang menang tidak arogan, kalau boleh bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja untuk negeri ini. Itu sesuatu yang sangat baik. Jadi pemimpin-pemimpin tidak saling bermusuhan, tidak saling menafikan satu dengan yang lain. Saya di dalam anggaran dasar yang saya buat, itu saya sangat menghargai kalau ada 3 kandidat itu, atau berapapun kandidat, dia harus ada di struktur. Ya itu ADART.
Dia harus menjadi tim promatur yang terlibat di dalamnya. Tapi kami ada 2-3 orang, yang 2 disingkirkan. Itu sebabnya saya mengatakan kepada mereka, coba mengerti ADART. Tapi dia nanti dibilang, haus kekuasaan, rakus kekuasaan. Tidak. Tapi ADART ngapakan seperti itu. Kenapa? Saya sadar betul siapa-siapa yang sampai ke sana, siapa-siapa yang sampai di pucuk pimpinan itu adalah orang-orang yang sudah terlatih, adalah orang-orang yang betul-betul mengerti akan kehidupan pelayanan ini. Boleh bersaing, boleh berjuang bersama-sama, boleh yang lain menang, tapi jangan menafikan yang lain. Inilah yang sampai saya katakan, gereja kalah dengan dunia. Dunia, kita tahu masalah si Jokowi, walaupun kita saat ini kecewa, tapi nggak menjadi masalah. Tapi ada teladan yang diberikannya, bagaimana dia merangkul lawan-lawannya. Itu sesuatu yang hebat. Padahal itu jauh sebelumnya. Sebelum, itu tahun berapa saya buat itu. Karena saya menyadari betapa orang-orang yang sampai ke sana itu bukanlah orang yang kaleng-kaleng, bukanlah orang yang suka bermain-main. Dia telah mendisiplinkan dirinya, telah menjaga dirinya dan perkataan dan perbuatan. Dan saya protes. Saya nggak mau hadir di acara apa itu. Keluar. Kenapa tidak sesuai dengan ADART? Tapi mereka jalan terus itu. Dan itu sebabnya kita berdoa supaya ya anak bangsa ini yang menang tetap menghargai yang kalah. Yang merangkul itu yang benar. Ya, saya tidak melihat ini lawan politik, ini lawan apa, tidak. Lawan pada saat itu saja. Setelah itu kan anak bangsa. Orang-orang hebat yang sampai ke situ itu. Walaupun tinggal memilih saja. Apakah kita mempercayainya atau tidak, ya. Tetapi jangan sampai melecehkan, jangan sampai merendahkan. Jangan sampai menafikan mereka tidak ada. Dan itu sebabnya saya katakan kalau ada orang-orang yang bermain-main dengan ADART, saya bilang rohnya itu sama saya. Kalau kau mau tahu rohnya itu tanya saya. Seperti apa tadi saya bilang, kenapa saya harus memberikan penghargaan kepada mereka yang menjadi masuk dalam struktur, karena mereka adalah orang-orang hebat. Adalah orang-orang yang betul-betul tahu berorganisasi. Ini ada orang yang tidak tahu berorganisasi tapi belajar untuk memimpin. Seringkali segala keputusan tidak sesuai. Harus ada hal yang tidak menyenangkan. Dan saya mengatakan dan saya selalu berada saya sudah katakan pada awal, saya akan selalu menjadi pendukung bagi orang-orang yang benar. Tapi saya tidak bisa mendukung orang yang tidak benar. Saya akan melawan. Itu statement saya di arena Munas. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita melakukan kehendak Sang Gembala itu. Sehingga kita tahu menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, yang sudah berkeringat, yang sudah berdarah-darah terhadap organisasi ini, justru dia abaikan, yang tidak tahu apa-apa justru dibuat sesuatu yang sangat unik, yang nggak tahu berorganisasi. Makanya kenapa banyak orang keberatan? Apa yang diketahui oleh 2 tahun? Saya keberatannya bukan di situ. Tapi keberatan saya itu adalah soal pelanggaran konstitusi. Walaupun itu tidak dilanggar. Karena konstitusi sudah menetapkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Jadi semua harus berjalan dalam koridor, pendeta berjalan dalam koridor, umat berjalan dalam koridor, pemimpin negara berjalan dalam koridor, tidak memaksakan. Nah, itu baru hebat. Ini bangsa akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang akan maju kepada kebaikan demi kebaikan. Dan kita akan, saya tetap percaya ya, ketika dikatakan 2045, saya tetap meyakini ini menjadi sebuah bangsa yang maju. Siapapun yang menyediakan ini, ya, saya akan tetap percaya akan ada orang-orang yang siap melanjutkan 2045 kita menjadi negara yang maju. Karena Tuhan, Alkitab sudah mengatakan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Kita tahu bagaimana Daud yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dahsyat, ya, bukan tanpa kekurangan, bukan tanpa kelemahan, bukan tanpa dosa, bukan tanpa pelanggaran. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ia adalah orang yang sesuai dengan hatiku. Bayangkan Tuhan sendiri mengatakan dia adalah orang yang sesuai dengan hatiku di masanya. Padahal di masa dia ada banyak kelakuan-kelakuan yang tidak jahat, yang jahat dilakukan oleh Daud. Tetapi kita lihat ending dari seluruh kehidupan itu. Bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah akhir. Langkah akhir dari Daud, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah di masa tuanya. Dan itulah sebabnya Tuhan juga menganugerahkan kepada dia sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Tuhan sendiri yang memuji, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin bisa, ya, oh dia hebat, dia apa, dia luar biasa. Tapi ini Tuhan sendiri yang memuji dia. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan siapa yang harus menjadi penggantinya. Dari sekian anak-anaknya, Salomo lah yang menjadi pemimpin. Tapi sayang juga, sangat disayang, ya. Dari masa yang begitu indah, dia gantikan dengan masa yang tidak baik. Ada dari masa yang baik, yang tidak baik menjadi baik. Ada masa yang baik digantikan menjadi masa yang tidak baik. Kalau Anda disuruh milih, mana yang Anda pilih? Saya akan memilih dari yang tidak baik menjadi baik. Daripada baik tidak menjadi baik. Saya akan memilih dari yang tidak baik menjadi baik. Yang terakhir. Jadi yang terakhir kata firman Allah adalah hidup taat dalam firman Tuhan. Jadi kalau Anda baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dan Ulangan 15 ayat 46, Anda akan melihat di ayat 15 sampai dengan 46 itu, ayat 15 46 itu adalah sangat pesan-pesan yang sangat mengerikan. Tapi di ayat yang ke 1 sampai 14 begitu indah bagi orang-orang yang taat. Dia akan diberkati. Apapun yang dikerjakan, dia akan dibuat berhasil. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya di kota, di desa, di gunungkah itu, Tuhan akan buat berhasil. Dan dia tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan begitu luar biasanya berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, takkan kekurangan aku karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita jadikan gembala hidup kita, nikmatilah segala perlindungan Tuhan, nikmatilah segala pemeliharaan Tuhan, nikmatilah segala berkat-berkat Tuhan. Bukan saya yang berjanji, firman Allah yang berjanji. Tapi dengan catatan, harus dengan sungguh-sungguh hidup dengan dia. Harus sungguh-sungguh mengenali dia, harus sungguh-sungguh mendengarkan suara. Dan hal yang tadi malam, tadi pagi itu membuat saya semakin saya mengatakan, Tuhan, terus Engkau menggenggam tanganku ini. Jangan saya menggenggam Tuhan. Orang mungkin mengatakan begini, ngapain kita harus
peduli terhadap keadaan umat. Memangnya kita yang paling hebat dari orang lain? Tidak. Dan saya bagikan itu kepada teman-teman gembala saya. Kita tidak ingin umat setia pada Tuhan, tapi setia juga pada dosa. Melakukan firman Allah, tapi melakukan juga dosa. Berbicara firman Allah, tapi berbicara juga hal-hal yang kotor. Melakukan kehendak Allah, tapi juga melakukan kehendak setan. Mau apa? Nggak ada perbedaan. Di satu sisi dia melakukan kehendak Allah, di sisi yang lain dia melakukan kehendak setan. Sampai seperti ada teman kita itu yang berkata, Pak Pendeta, kita ini harus hidup. Ya ini, apa ini? Satu di dunia, satu di surga. Supaya kalau kita di surga, nanti ada teman kita. Ya. Jadi ada teman kita. Ada di neraka, ada teman. Jadi kalau istilahnya dikatakan, kalau kita kanan surga, kiri neraka, maka ketika kita berteman, kita ada teman kita di surga, ada teman kita di neraka. Lalu ketika masuk mau kemana? Mana-mana nggak apa-apa. Yang penting ada teman. Itu pikiran-pikiran yang kotor. Ya. Pikirkanlah yang menjadi prosperinya Tuhan. Hal yang indah dan menyenangkan. Itu tadi. Yang indah dan hal menyenangkan. Jadi kalau itu kita pikirkan tentang hal yang menyenangkan, kita tentu melakukan taat kepada Allah. Kita lakukan ya hal-hal yang menyenangkan tadi, hal-hal yang indah, prosperinya Tuhan itu. Ketika kita melakukan prosperinya Tuhan, kita akan ada hal yang sangat luar biasa kita lakukan. Satu hal yang tadi tentang 9 karunia yang saya katakan, ada 9 karunia lagi yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, agape itu adalah kalau kita mungkin mengartikannya hanya sekedar kasih. Ketika kita masuk dalam kamus, maka itu ada charity. Charity itu perbuatan baik, ya, derma, amal, dan kemurahan hati. Juga dia ada di situ pesta. Pesta itu adalah kita di mana kita menjamu orang lain. Jadi kalau kita mengasihi, kita tidak lepas suka menjamu orang lain. Lalu kemudian dir itu adalah sayang, ya, sayang. Ini lebih kepada keakraban, ya, tapi bukan keakraban yang salah, ya, karena ada keakraban yang salah, sayang, dir, ya. Jadi itu. Lalu hara itu adalah sumber dari kegirangan, sumber dari sukacita, sumber dari kebahagiaan. Ada irini, damai sejahtera, peace. Wow. Kalau kita mau ingin menikmati damai sejahtera Tuhan, ya hidup dalam. Lalu kemudian dikatakan di sana makrotimia. Makrotimia itu, ya saya sudah katakan tadi, ada endurance, ada kesabaran, ada ketahanan, ada patience, kesabaran, dan ada juga dikatakan perseverance, ada ketekunan. Lalu ada Hristotes. Hristotes itu kebajikan, lalu kemurahan, lalu hal-hal yang benar dari Allah. Kan itu sesuatu yang luar biasa. Hristotes, lalu kemudian kebaikan, lalu kemudian pistis. Nah, dalam pistis ini tidak terlepas orang yang pistis itu, orang yang setia itu, ya, dia beriman. Orang yang beriman itu dia setia, dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Allah. Jadi kalau orang saya punya pistis tapi nggak setia sama Tuhan, dia
Bisnisnya itu bukan bisnis dari Tuhan. Ya. Itu bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Jadi ada bisnis. Lalu ada prautes. Prautes itu adalah kelemah lembutan, kerendahan hati, ya, humility dan meekness. Ya, jadi ada kemurahan hati. Jadi yang terakhir adalah engratia. Engratia itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ada ketertiban, ya. Jadi kalau orang dikatakan dia punya pengendalian diri tapi nggak tertib, nah itu bahaya itu. Jadi itu sebabnya setiap hari kamus itu berada bersama dengan saya, dan yang kalau hari-hari ini itu bersama dengan saya. Karena apa? Saya semakin melihat, semakin dalam saya mengupas, ya, semakin, ya, setidak-tidaknya menginapkannya di dalam sebagaimana firman Allah. Logo geste. Jadi itu logi geste, ya. Jadi sesuatu yang harus dipikirkan, dicadangkan dan disimpan dalam hati. Supaya apa sih? Saya sering katakan dalam anak-anak saya, ketika kita menghafal ada namanya short term memory. Ada orang kuat di long term memory, ya. Ada orang kuat, kalau orang kuat di subconscious. Nah, disinilah yang kalau dari short term memory dipindahkan ke long term memory. Tapi dia nggak cukup di sini di long term memory, dia harus pindah ke subconscious kita, ke alam bawah sadar kita. Sehingga anytime we need, ketika sewaktu kita terima, waktu kita mau ungkapkan, dia akan segera langsung keluar. Karena apa? Dia sudah ada di subconscious kita. Itu sebabnya orang-orang yang berbahasa Inggris, dia tidak bisa 5 kali lalu langsung ingat, nggak bisa itu. Makanya dalam mungkin waktu yang singkat dia bisa ingat seminggu. Kalau dia mempunyai kemampuan long term memory, mungkin 1 bulan dia bisa ingat. Selanjutnya dia akan lupa. Dia harus dipindahkan kepada subconscious. Baru itu, ya. Kalau udah sampai di subconscious, kapanpun Anda butuhkan, orang saat tidur, katakan saja, mohon, apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalau anak-anak sekolah, kalau Anda bangun, kalau dia sudah sampai dalam subconscious Anda bangun langsung Anda perkatakan itu. Apakah Anda betul tahu? Kalau itu sudah sampai di saat Anda bangun, Anda kan belum bisa berpikir apa-apa di situ. Tapi Anda bisa memperkatakan, karena dia sudah ada di dalam hati. Dan itulah ayat-ayat, kalau malam saya memimpin, ya. Kalau malam itu pagi membaca Alkitab, kalau malam apa yang ada di subconscious saya coba untuk memperkatakan firman itu bersama dengan anak-anak saya. Jadi kalau malam itu khusus mengungkapkan subconscious supaya dia semakin dalam. Jadi berapapun ayat yang bisa saya ingat pada waktu itu saya akan ungkapkan. Tetapi kalau ada pembacaan Alkitab pagi, dan tetapi saya terus akan meneruskannya sepanjang hari itu, saya tidak akan pernah melupakan untuk terus menyampaikannya. Karena saya sadar, membawa firman Allah 2 kali dalam 1 hari itu tidaklah gampang. Itu harus perlu dipikirkan dari detik ke menit, ke jam-jam, sampai kepada tiba. Ya. Itu kadang-kala saya bilang sama anak saya, kau pikirnya murah menghadapi apa ini? Karena dia kadang-kala, Pak udah siap. Terus kalau udah 2 kali dia datang, Pak udah siap. Kau pikirnya mudah. Kalau kadang-kala ada saat yang dimana kita buntu. Iya, buntu. Nggak ada yang bisa mau kita katakan. Kadang-kala saya bilang begini, udah besok aja. Kalau sudah nggak bisa, saya bilang sama anak saya, besok saja. Karena ada saat-saat seperti itu. Padahal kita memperkatakan firman Allah. Tapi kalau sedikit saja dibuka oleh Tuhan, 1 kata saja, jadi 2 khotbah. 1 kata saja Tuhan berikan, itu jadi 2 khotbah.
Karena dia main ilmu gatuk-gatuk. Ya, itu ini. Pikiran langsung, itu sebabnya saya bilang perlu menghafal. Itu ada ilmu gatuk-gatuknya. Jadi kalau udah ilmu gatuk-gatuk, nyerempet, udah kena lah itu. Tapi untuk bisa pada saat satu kata saja inspirasi, saya masih ingat betul waktu anak saya kecil, dia kan sering nulis di koran. Jadi seringkali tulisannya ada di koran. Saya sebenarnya simpan itu, tetapi nggak tahu dengan perkembangan zaman koran itu entah kemana. Sebenarnya saya ingin mengingatkan dia. Satu kali saya bertanya kepada dia, nah kenapa kamu nggak pernah nulis lagi? Karena lama sudah nggak nulis, belum ada inspirasi, Pak. Belum ada inspirasi. Memang, makanya firman Allah katakan, all scripture is given by inspiration of God, and this profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu. Jadi segala khotbah yang diinspirasikan oleh Allah. Enggak gampang. And this profitable, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk mengajar atau mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa sih? Apakah kita sekedar memenuhi pengetahuan kita? Tidak. Supaya kita taat. Taat itu adalah melakukan hukum kasih, melakukan perintah Allah, mengasihi dia, mengasihi sesama. Makanya dikatakan, that the man of God, supaya manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna dengan apa? Thoroughly equipped for every good work. Diperlengkapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh diperlengkapi atau diperlengkapi sungguh-sungguh. Terserah saja. Manakah sungguh-sungguhnya thoroughly itu? Apakah equipnya? Terserah. Tapi diperlengkapi sungguh-sungguh untuk apa? Untuk pekerjaan yang baik. Ketaatan itu adalah untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Tujuannya untuk apa? Alkitab katakan, let your light so shine before men. Biarlah sinarmu bercahaya di hadapan semua orang. That they may see your good work, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, and glorify your Father in heaven, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus tidak melihat hidupmu. Mereka tidak melihat Yesus dalam hidupmu, sampai engkau melakukan hal-hal yang baik, sampai engkau mengerjakan hal-hal yang baik, dan satu kali mereka bisa bertanya, Bapak kenapa melakukan itu? Mau terus terang atau mau apa? Mau samar-samar? Ya terus terang. Kalau karena terus terang, Anda tidak boleh marah. Terus terang karena ada satu nama yang mengubah hidup saya, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang membuat saya mau melakukan ini. Tapi Alkitab juga katakan begini, jangan. Ada yang masih ingat anak-anak saya ini, Matius 7 ayat 6. Do not give what is holy to the dog. Jangan berikan hal-hal yang kudus kepada anjing. Or know your pearl to your your pearl to the swine, lest they trample them by their foot, and then turn and tear you in pieces. Jadi jangan memberikan mutiara, jangan memberikan hal yang kudus kepada anjing, jangan memberikan mutiara kepada babi, supaya dia jangan berbalik dalam menginjak-injak engkau dan mengoyak engkau. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan,
sepanjang umur hidup kita. Dan kalau kita mau menikmati hal-hal yang kita takkan kekurangan aku karena Tuhan, milikilah 4 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Mengenal Allah. Yang kedua, mendengarkan suara gembala. Yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Yang keempat, hidup taat ya kepada Tuhan. Dan miliki itu dalam hidupmu supaya kita menikmati hal-hal yang baik, yang indah. Dan apabila kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi apabila Tuhan memanggil dengan caranya, kita berada bersama-sama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu, dan biarkan firman-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih buat segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami, dan kami percaya Engkau Allah yang terus akan menolong kami, sehingga kami akan terus hidup mengenal Engkau, mendengarkan suara, melakukan dan menuruti Engkau dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan, sehingga segala hal itu membuat kami melakukan hal yang indah, hal yang baik, hal yang luar biasa. Seperti Engkau ketika Engkau bersuara, sesuatu hal yang menyejukkan, suatu hal yang indah, yang tidak bisa dilukiskan dengan sebuah kata-kata yang indah selain ucapan syukur. Terima kasih kepada-Mu. Terima kasih, dan biarkan kami Tuhan melakukan ini dengan mata yang tertuju kepada Engkau dengan iman. Dalam nama Yesus kami melakukan perjamuan kudus ini dengan iman kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu di akhir ibadah ini. Kami mengatakan kepada-Mu, kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami mau belajar taat kepada-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Engkau menggenggam tangan setiap kami, gereja-Mu, umat-Mu, ataupun mereka-mereka yang akan mendengarkan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap dalam kekuatan Tuhan, dan takkan kekurangan aku karena Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan. Ada banyak orang punya harta, tapi kekurangan damai. Ada banyak orang punya segala-galanya, tetapi kekurangan security dalam hidupnya, keamanan dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam Tuhan kami takkan kekurangan sesuatu apapun, karena Tuhan yang menjadi sumber kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau, dan kami percaya firman-Mu akan terus berkumandang dalam hati kami dan pikiran kami, dalam hidup kami, sehingga kami memateraikannya dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, adalah orang-orang yang mendengarkan Tuhan, adalah orang-orang menuruti firman-Mu Tuhan, dan adalah orang-orang yang taat terhadap Engkau. Dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini yang sedang melakukan pesta demokrasi. Dan terima kasih buat waktu-waktu yang aman di bangsa kami. Dan walaupun agak menghangat situasi politik, tapi masih semua dalam terkendali. Walaupun ada sedikit hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi itu sesuatu hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Kami berdoa kiranya Tuhan, siapapun yang nanti terpilih pada tanggal 14, tapi kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada tanggal 14 yang akan datang. Allah menyatakan segala kemuliaan dan kekuasaan, memilih orang yang sesuai dengan hati-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sudah menetapkan orang yang menjadi presiden negeri ini. Tetapi Tuhan Bapa di surga, Engkau juga akan menggerakkan hati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga kami tidak salah memilih yang mengakibatkan kami dapat menanggungnya selama 5 tahun. Bapak, bahkan mungkin sampai 10 tahun. Oleh karena ada 2 periode. Tapi kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Kami ingin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan, dengan memilih presiden yang tepat, sehingga pada tanggal 1 itu Tuhan, pada 14 itu, Tuhan menentukan hati kami kepada orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Sama seperti Engkau telah menentukan Ahasveros untuk dengan si Koresi Bapa di surga. Sama dengan Engkau telah menentukan Nebukadnezar untuk menghancurkan Israel atau Yehuda Bapa di surga, sehingga mereka ditawan selama 70 tahun, dan Engkau memakai Koresi untuk menghukum Nebukadnezar.
Tuhan Bapa di surga. Dan itu semua dalam rancangan Tuhan. Dan itu sebabnya kami tetap yakin dan percaya kepadamu. Dan rancanganmu tidak ada yang gagal. Engkau sudah menentukan presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau punya cara, punya kekuatan. Dan kami punya Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapa di surga, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang berdaulat akan memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang betul-betul bermasyarakat, betul-betul Tuhan rela turun ke bawah Bapa di surga demi menyerap aspirasi rakyat. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan juga bagi calon-calon kota kami Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Bapa di surga ada di kota ini Bapa di surga, kami doakan kiranya Allah juga memilih orang-orang percaya, ada yang Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati mereka supaya Tuhan, calon-calon kami yang tidak bisa sama kami sebutkan namanya, tetapi yang kami ingat untuk Provinsi Rondin Bapa di surga, Tuhan menolongnya sehingga kami punya wakil di sana. Dan atau di kota, ada di Mataram ada Pak Ketut, ada Pak di Cakra ada Pak Musa, di Swete sana ada Pak Thomas, dan di Rembige ada Ibu Tuswan, dan di Sekarbele ada si Edmond Aipasa dan yang lain-lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Tetapi kami, walaupun kami sadar Tuhan kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami tetap percaya kepadamu. Ada hal yang bisa kau kerjakan. Ada kami melakukan bagian kami sudah melakukan bagian kami. Kami berdoa, kami menyiarkan tentang mereka, dan bagian Tuhan memberikan kemurahan. Sebagaimana Engkau Tuhan memakai bangsa Israel dan memakai mereka untuk bangsa Mesir, menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dengan harta yang banyak. Itu karena Tuhan membuat mereka berkemurahan. Dan itulah sebabnya Engkau bisa memakai masyarakat di kota kami ini Bapa di surga, baik itu yang ada di Mataram, baik ada di Rembige, baik yang ada di Sekarbele, baik yang ada di Mataram, baik ada di Cakra, ada di Ampenan, baik yang ada di mana tuh di Swete sana Bapa di surga. Tuhan memberkati semuanya sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami sadar memang Tuhan kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mohon di tahun ini kami bisa mengirimkan anggota-anggota kami, orang-orang percaya ke parlemen sana. Setidak-tidaknya Bapa di surga, satu untuk setiap kota di daerah kami ini, ataupun satu di provinsi, karena memang satu calon kami di provinsi. Dan kami yakin dan kami percaya Bapa di surga, kami bersepakat dengan hati yang tulus kepadamu Tuhan, dan dengan rekan-rekan kami, karena kami telah melihat manfaat dari orang-orang yang pernah duduk di anggota parlemen. Dan biarkan itu terus kami bisa nikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sudah lama di provinsi, kami tidak pernah bisa menikmati apapun dari situ, oleh karena tidak ada wakil-wakil kami, ataupun di kota 5 tahun ini kami tidak bisa menikmati apa-apa. Dan Tuhan Yesus kiranya Tuhan menolong sehingga Tuhan berkemurahan mengangkat wakilmu untuk kami ada di parlemen. Karena kami tahu Engkau peduli terhadap situasi kondisi kami, dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang sakit, Kau taruh tangan di tempat yang sakit, dan saya mau katakan Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib. Dia mengatakan lenyapkan segala sakit penyakit. Dan dia sampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diampuni mereka, disembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Kau percaya Tuhan akan menolong engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit mereka, apapun segala sakit penyakit. Kami tidak perlu tahu namanya Tuhan, tapi Tuhan tahu betul apa yang mereka sedang derita saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menumpangkan tangan atas mereka yang sedang menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit dalam nama Tuhan. Yang satu mengarah kepadamu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka itu aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa dan percayalah bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan.
Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya mau katakan Allah sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihan ada dalam tangan Tuhan, tapi kalau engkau memilih yang terbaik, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa yang telah aku lakukan, yang telah aku perbuat selama ini. Dan hari ini saya meminta ampun kepadamu dengan hal apa yang sudah aku lakukan, dosa-dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampuni aku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu itu. Dan terima kasih Engkau mau mengampuni dan menyucikan dan menjadikan aku anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, menjadi anak-anak kerajaan-Mu yang memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat engkau menerima Tuhan kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya mau berdoa bagi Anda apapun pergumulan yang menyesakkan hidup Anda. Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Padamu apa engkau sedang berletih lesu, apakah engkau sedang berbeban berat, Tuhan mampu menolong engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari engkau mengulurkan tanganmu kepada mereka dan menolong mereka dan menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan mereka memuliakan engkau Bapa di surga. Karena Tuhan datang melegakan hati mereka, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka pertolongan. Di dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan bagi orang-orang muda kami doakan supaya mereka menjadi kreatif di dalam engkau Tuhan. Orang-orang hebat, orang-orang yang menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Mereka betul-betul menjadi utusan-utusan yang dapat membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sebagaimana Hizkia karena dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan ketika Tuhan memutuskan nyawanya, hendak memutuskan nyawanya. Dan Tuhan mengatakan, dia menangis di hadapan, ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu, aku hidup benar. Aku hidup melakukan kehendak-Mu. Dan Tuhan melihat air matanya. Dan kemudian Yesaya kembali disuruh untuk mengatakan firman Allah. Telah ku dengar doamu, telah ku dengar air matamu. Dan telah ku lihat air matamu. Dan engkau akan ku perpanjang 15 tahun. Dan Tuhan melakukan sebagaimana yang dilakukan, difirmankan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Apapun menjadi pergumulan umat dan pergumulan kami semuanya, Tuhan adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tiba akan kami dengan tak kurang satu apapun. Di rumah dengan nyaman, tenang bersama dengan Tuhan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.